Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Sapaludin Kartanegara dalam acara Makuta, masakan kuliner Nusantara. Nah, sebelum kita mulai masak, saya akan mengingatkan kita harus tetap menjaga 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga jangan lupa memakai masker. Saya nggak pakai masker karena memang saya lagi di rumah, jadi aman. Oke. Indonesia terkenal sebagai negara penghasil rempah-rempah, juga beragam dengan budayanya, bahasanya, dan terutama pasti kulinernya yang tersebar di seluruh pelosok negeri dengan ciri khas masing-masing tentunya. Nah, kali ini saya pasti akan memasak masakan kuliner dari Nusantara. Kalian pasti tahu bagaimana proses pembuatannya. Kali ini saya akan memberikan 3 resep yang datangnya dari Jawa Barat. Langsung aja kita langsung masak ke menu pertama, yaitu combro. Ya pemirsa, langsung aja kita ke bahannya. Di sini saya sudah siapkan 500 gram singkong yang sudah diparut, kemudian juga ada kelapa kurang lebih 200 gram, ada ketumbar dan juga garam. Nah, ini untuk isiannya. Nanti kita akan campur aduk. Terus kemudian di sini ada untuk kulitnya. Kalau ini untuk isiannya justru. Nah, di sini ada oncom kira-kira kurang lebih 200 gram yang sudah dihancurkan. Kemudian juga ada bawang merah kurang lebih 3 siung lah, 3 siung yang sudah dihaluskan. Kemudian juga ada bawang putih, gula untuk penyedap rasa. Kemudian juga di sini saya menggunakan penyedap rasa. Ada juga merica. Nah, untuk lebih wangi nanti saya akan tambahkan daun kemangi dan juga bawang daun. Nah, untuk cabai sendiri boleh kalian selera, mau pedas atau misalkan nggak suka pedas, bisa ditambahkan secukupnya. Langsung aja kita tumis. Kompornya udah nyala, sekarang kita masukkan minyak untuk numis secukupnya aja. Yang pertama kita masukkan dulu bawang merah. Pasti bawang merah yang selalu kita tumis duluan supaya harum. Masukkan bawang merah dan tunggu sampai wanginya keluar. Kemudian kita masukkan bawang putih cukupnya aja, kira-kira 3 siung. Nunggu numis kita potong-potong cabai merah. Ini kalian bisa sesuai selera ya, kalau misalkan pedas ya dibanyakin cabainya. Kebetulan saya nggak suka pedas, jadi saya pakai cabainya sedikit aja. Kemudian kita masukkan kita pakai bawang daun. Bawang juga nanti kita masukkannya di adonan biar warnanya. Ini kita tambahkan gula sedikit. Kemudian juga penyedap rasa. Udah wangi banget pemirsa. Kita masukkan cabai yang tadi sudah diiris. Lagi. Aduh, warnanya udah cantik banget, ada warna-warna merah. Kemudian kita masukkan 200 gram oncom yang sudah dihaluskan. Untuk supaya ada wanginya, juga kita masukkan kemangi berapa lembar.
Nah, bisa udah warnanya udah cantik banget. Ada merahnya, ada hijaunya. Combro sendiri juga banyak banget sih sekarang dijumpain di daerah-daerah selain dari Jawa Barat. Kan macam-macam isinya, udah ada yang pakai oncom, bahkan sampai ada yang pakai isi-isian lain gitu. Udah matang bisa. Untuk isiannya udah matang. Kita sekarang sambil nunggu ini dingin, kita siapkan untuk adonan luarnya. Singkong yang tadi sudah dihaluskan 500 gram kurang lebih, itu masukin semuanya aja. Kemudian ini ada kelapa parut yang nantinya bakal jadi kayak di adonan tuh kayak gurih-gurih gitu ya. Masukin taruhnya aja kali ya. Taruhnya aja. Kita aduk dulu. Biasanya juga ada yang combro yang menggunakan cuma hanya singkong aja, tapi di sini saya supaya agak lebih oily, lebih ada rasa gurihnya, menambah rasa gurihnya, kita gunakan kelapa parut. Boleh dikupas, kalau enggak juga tak apa-apa. Kemudian kita masukkan bumbunya. Kalau ini tidak, kita masukkan dulu bawang daun biar ada warnanya di adonan luarnya. Kita aduk terus. Setelah campur, baru kita masukkan ketumbar. Ketumbarnya cukupnya aja. Kemudian juga merica. Ya, ada rasa-rasa pedas-pedas merica. Sedikit. Kemudian kita tambahkan garam. Cukupnya aja. Kita aduk lagi. Cukup. Nah, bisa sudah jadi adonan luarnya, tinggal kita cetak dan nanti kita akan masukkan isiannya ke dalam adonan luarnya. Pemirsa Makuta, sekarang isian luarnya udah jadi, untuk isian dalamnya juga udah jadi. Langsung aja kita cetak. Untuk ukurannya disesuaikan selera aja, boleh besar atau kecil, tergantung keinginan aja ya. Isiannya udah cantik banget warnanya, ada merah-merahnya, ada hijau-hijaunya. Masukkan ke dalam. Disesuaikan sama adonan luarnya ya, jadi nggak keluar-keluar nanti pas taruh digoreng. Kira-kira sebesar ini. Buat lagi. Kalau saya di sini ya nggak usah pakai timbangan, yang penting rasa sudah paling enak. Pemirsa, sekarang sudah dibentuk, udah jadi, tinggal digoreng aja. Kemudian kita panaskan dulu minyak. Diusahakan supaya minyaknya banyak, tenggelam, jadi pas digoreng itu rata gitu warnanya nanti setelah matang. Kita tunggu sampai panas. Kita gunakan api sedang aja, jadi nggak cepat matang, biar matang di dalamnya juga. Sudah panas, langsung kita masukkan. Dan langsung diaduk, biar aja dulu, biar teksturnya lebih kuat di minyak. Biasanya kalau kita langsung aduk itu bisa hancur combronya. Yang banyak-banyak dulu, 3 aja. Seperti biasa kita siram-siram biar matangnya rata.
Kita goreng sampai warnanya keemasan ya, sampai cantik warnanya. Ya pemirsa, warnanya udah cantik banget. Langsung kita angkat ya. Wah, ini sih udah cantik banget pemirsa. Menggoda banget warnanya nih. Dan pasti lezat nih pemirsa. Oke, kita angkat. Kita tunggu sampai dingin. Nanti kita plating. Jangan kemana-mana. Nanti ada menu spesial berikutnya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di Makuta, masakan kuliner Nusantara. Langsung aja ke menu yang kedua, kita bakal masak nasi khas Jawa Barat, yaitu nasi liwet. Apa aja bahannya? Langsung kita lihat. Di sini saya sudah siapkan 4 cup beras. Nanti kita bakal cuci biar bersih. Kemudian untuk bumbunya ada bawang merah, kira-kira 3 siung yang sudah dihaluskan. Ada bawang putih juga, kurang lebih juga 3 siung. Kemudian untuk menambah wangi dan supaya ada aroma-aroma, kita pakai serai dan juga daun salam, kurang lebih ya 3 lembar. Kemudian ada cabai merah untuk ada hiasan warna nanti. Kemudian kita pakai ikan teri nih. Ikan teri ini kurang lebih 50 gram lah. Kemudian garam secukupnya. Pertama langsung kita cuci aja dulu berasnya biar bersih. Nah pemirsa, berasnya udah saya cuci, kita diamkan dulu. Sekarang kita goreng ikan terinya. Kebetulan minyaknya udah saya panaskan. Ini gorengnya langsung kita masukin ya. Kita goreng sampai warnanya coklat kemasan ya. Jangan terlalu matang. Nanti kalau misalkan terlalu matang juga pas, kurang enak. Nah pemirsa, sekarang ikan terinya udah matang, warnanya udah cantik. Kita angkat aja. Wah ini sih udah perfect banget untuk ikan terinya. Warnanya udah bagus. Nanti kita angkat lalu kita tiriskan. Cukup. Kita matiin kompornya. Kemudian kita nanti tumis bumbunya. Nah pemirsa, ikan terinya udah matang, udah saya tiriskan. Sekarang kita langsung aja tumis bumbu-bumbunya. Kita sebelumnya sudah panaskan kompornya, tinggal tambahin minyak. Sedikit aja, jangan terlalu banyak. Seperti biasa kita tumis bawang-bawang dulu. Yang pertama kita tumis bawang merah. Lalu kita masukkan
masukkan bawang putih kira-kira 3 siung. Kita menggunakan bawang-bawang yang sudah dihaluskan. Kalau pemirsa mau menggunakan yang diiris, bisa saja, boleh diiris sesuai selera. Sambil tunggu kita iris dulu cabai merah biar warnanya cantik nanti. Irisnya boleh lonjong-lonjong lagi ya. Saya di sini menggunakan 4 cabai merah. Nanti kita keluar kita bentuk kiriman. Sekarang kita masukin serai yang tadi udah digeprek. Kemudian juga kurang lebih 3 daun salam. Masukin. Ini kita masukin. Kemudian kita tambahkan garam. Kemudian kita masukkan cabai yang sudah diiris tadi. Wah, udah cantik banget pemirsa Makuta, warnanya ada hijaunya, merah, kemudian wanginya juga udah khas banget. Kita pakai rempah-rempah dari Nusantara, ada serai, daun salam. Di sini kita bakal masukin ikan teri yang sudah tadi kita goreng, kita tiriskan. Cukup, wanginya udah cukup. Langsung kita masukkan ikan teri. Karena ikan terinya udah matang, jadi jangan terlalu lama dimasaknya. Kita matikan apinya. Nah, pemirsa Makuta, cukup udah matang saya kira ikan terinya. Nanti kita akan gabung ikan teri ini ke beras yang tadi kita udah cuci. Pemirsa, sekarang nasinya udah ready. Tinggal kita gabungkan ikan teri yang sudah kita masak tadi ke dalam nasi yang sudah disiapkan. Kita angkat, terus kita masukkan ya semuanya, sama serai-serainya, sama salam-salamnya juga kita masukin. Berasnya sudah saya kasih air sesuai ukuran. Sudah jadi pemirsa. Sekarang tinggal kita masak pakai rice cooker. Nah, udah deh, tinggal nunggu nasinya matang. Pemirsa, setelah ini akan ada menu ketiga masih khas Jawa Barat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Makuta, masakan kuliner Nusantara. Terkadang, rasa ini selalu muncul. Dikala beban terasa menumpuk di benak, dikala pikiran tidak berpikir sesuai logika. Bukan, kita bukan bicara soal lelah. Kita bicara rasa kerinduan ini akan kehadirannya di saat semuanya sedang runtuh. Rasa sepi ini. Terkadang kita berpikir, akankah semua ini akan kembali seperti semula?
karena rasa ini sudah terlalu dalam. Kita boleh rindu, tapi kita juga tidak boleh memberi bahaya kepada mereka. Meskipun keadaan membaik bukan berarti kita harus kembali dengan membawa bahaya. Ingatlah senyum mereka yang juga rindu akan kehadiranmu. Mereka juga pasti mengerti akan keadaanmu. Jarak memang memisahkan kita, tapi bukan berarti itu semua akhir dari segalanya. Jagalah mereka, jaga jarak kita. Hai pemirsa setia Makuta, masakan kuliner Nusantara. Seperti janji saya tadi bahwa ada 3 resep yang akan saya buat di sini. Di resep ketiga saya akan membuat hidangan yang cocok disajikan dengan nasi yang sudah kita buat tadi, yaitu nasi liwet. Apa? Itu adalah ayam bekakak. Langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini sudah saya siapkan 1 ekor ayam utuh, dibelah di bagian dada, jangan sampai putus. Terus kemudian untuk nanti ini ayam ini akan direndam selama 30 menit dengan bumbu-bumbu yang sudah disediakan, yaitu bawang merah yang sudah dihaluskan kira-kira 5 siung bawang merah, kemudian ada bawang putih. Bawang putih ini juga sama kira-kira 5 siung, kemudian ada kunyit, bubuk, dan juga garam. Ini untuk bahan rendaman untuk ayam. Nah, untuk tumisan bahan-bahannya di sini ada kemiri kira-kira 1 sendok makan. Tapi ini yang sudah dihaluskan, kemudian juga ada ketumbar dan juga jahe. Nah, langkah pertama langsung aja kita rendam ayamnya dengan bumbu-bumbu. Ayamnya kita angkat, kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian nanti kita rendam dengan air kira-kira 800 ml. Langsung kita masukkan aja. Usahakan sampai terendam ayamnya. Kemudian kita masukkan bawang merah. Kita masukkan setengahnya aja karena ini nanti sisanya akan kita tumis. Bawang putih juga setengahnya. Kemudian juga kunyit agar nanti warnanya lebih cantik. Aja. Kemudian kita tambahkan garam. Kemudian kita aduk. Setelah ini kita rendam selama 30 menit agar bumbu meresap dalam daging. Sambil nunggu ayam direndam, kita tumis bumbu-bumbu yang tadi udah disiapin. Sekarang kita tumis bumbu-bumbu yang sudah disediakan. Pertama kita masukkan bawang. Tadi sudah saya panaskan minyaknya. Minyaknya yang terlalu banyak, kita masukkan bawang. Saya tumis seperti biasa sampai sedikit matang. Kemudian kita masukkan ke sisa dari bawang rendaman tadi, bawang putihnya. Kira-kira 1 sendok. Aduk. Setelah itu kita masukkan garam sedikit. Kemudian kemiri
Saya gunakan kemiri bubuk di sini. Sedikit aja. Kemudian jahe. Kira-kira 1 sendok teh. Habis sama kita wanginya udah harum banget. Wangi dari bawang, kita jahe. Kemudian tambahkan sedikit ketumbar. Sedikit aja. Nah, nanti akan dimasukkan air rendaman ayam sama ayamnya sekaligus yang sudah direndam 30 menit. Cukup, matiin kompornya. Nanti tinggal kita masukkan rendaman ayam yang sudah disiapkan baik. Nah, pemirsa Makuta, ayamnya sudah direndam selama 30 menit. Bumbu juga sudah siap, tinggal kita satuin aja. Kita jadi kompornya dulu. Nah, langsung kita masukkan ayamnya. Ayamnya udah mulai menguning karena tadi direndam pakai kunyit. Kita masukin aja. Kemudian kita masukin juga kuahnya sampai terendam, ayamnya sampai terendam. Nah, setelah ini kita tunggu sampai ayamnya empuk. Habis sama kita ayamnya sudah dimasak, sudah direndam. Kita tunggu sampai airnya berkurang dan ayamnya empuk. Dan setelah itu kita angkat, kemudian bisa kita bakar ataupun kalau misalkan tidak dibakar, kita bisa menggunakan oven dengan suhu 170 derajat dengan selama 20 menit. Pemirsa, sekarang ayamnya sudah empuk, kelihatan dari airnya sudah berkurang. Langsung kita masukkan ke dalam oven. Ayamnya udah kelihatan empuk banget pemirsa, warnanya juga udah cantik. Siap untuk dipanggang dengan suhu 170 derajat dan selama 20 menit. Nah, pemirsa Makuta, ayamnya sudah masuk oven, tinggal kita tunggu matang. Jangan kemana-mana, setelah ini saya akan plating semua masakan Nusantara. Tetap di Makuta, masakan kuliner Nusantara. Wah, ini dia pemirsa Makuta, masakan-masakan yang sudah saya buat dari tadi. Di menu pertama kita ada combro. Lihat pemirsa, udah menggoda banget. Udah siap untuk disantap. Kemudian kedua ada nasi liwet khas Jawa Barat. Ikan terinya udah siap disantap banget. Terus kemudian yang terakhir ada ayam bekakak. Cocok banget untuk dimakan bersama nasi liwet. Terima kasih sudah menyaksikan Makuta episode kali ini. Saya Saparudin Kartanegara pamit undur diri. See you.